Ih, Yose ngapain sih? Ya ampun, kayak gini, aduh. Yose, ngapain sih siang-siang bolong kayak gini? Abang, Jose tuh mau coba jadi hantu seperti abang, ternyata ribet ya? Ya ribet lah. Ya coba Allah, tuh, ampun, serem banget. Ngelihat wajah sendiri ya takut ya? Abang, takut. Bener sumpah Bang. Tapi makeupnya oke loh pemirsa, lihat nih. Ini makeup sendiri tadi? Nih makeup sendiri Bang. Oh hebat bisa makeup ya? Gitu dong. Siapa dulu? Gitu ketawanya. Ya. Malah gak bisa saya Bang. Yos, apaan sih kurang kerjaan? Giginya lagi, gak sikat gigi ya? Enggak Bang. Kok giginya hitam-hitam? Oh ini special effect Oh Bang. special effect. Bener-bener. Pernah jadi tukang rias di film? Ya, pernah belajar sama namanya Oji Saputra Bang. Aduh Yose, makasih akhirnya sampai juga ke rumahku ya. Iya dong Bang. Aduh. Abang, terima kasih juga. Sama-sama. Jose sudah berjumpa sama Abang. Sama-sama. Siapa sih tak mengenal Oji Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinga. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan tahu nggak sahabat JCL dengan siapa tamu yang hadir pada hari ini? Dia adalah seorang aktor, penyanyi, makeup artis ya sahabat JCL, dan juga banyak kebisaannya dan juga presenter hebat di masa itu. Siapa dia? Bang Oji Saputra. Abang. Apa kabar semuanya pemirsa? Sahabat JCL Abang. Sahabat JCL. JCL Jose Coalinga. Iya, JCL ya. Abang, ini pertama dulu saya mau sapa-sapa Abang dalam keadaan kondisi lockdown, pandemi, PPKM. Kegiatan apa sih? Kegiatan sih, ya alhamdulillah masih ada walaupun tidak sedahsyat sebelum pandemi. Pandemi. Masih ada sosok. Jadi kalau aku gini nyantai aja ya, maksudnya kita memang tadi waktu awal-awal pandemi itu kan kita langsung gitu pandemi kan, maksudnya banyak show batal, banyak batal ya kan, ada juga yang pending, ada juga. Cuman kan kalau udah pending kita lihat waktunya sampai kapan nih pandemi ya kan. Tapi aku sih orangnya nyantai aja, maksudnya gini, percaya kepada surat Al-Baqarah 155. Nah, jadi kan Allah kan bilang akan aku beri sedikit ketakutan agar kau kembali lagi padaku. Itu aja, jadi nyantai aja kalau aku. Tapi alhamdulillah masih ada yang bisa dikerjakan. Misalnya waktu sebelum pandemi itu aku ada iklan, terus ada lagi misalnya aku ada kayak reality show gitu. Terus ada lagi lagi rekaman sama, lagi rekaman ya, Juli Setanggang ya. Nanti kita promo boleh nggak tuh Bang? Boleh banget, dengan boleh banget ya. Ya sahabat JCL, jadi di saat pandemi ini Bang Oji tidak pernah berhenti dan masih selalu ada untuk kita semuanya ya, yang selalu merindukan dan masih nongol-nongol juga di televisi. Kalau bintang tamu alhamdulillah masih bisa seminggu bisa sebulan itu ya bisa 5 kalian. Kemarin itu juga waktu pilkada kan. Oh masih ya? Pilkada masih, walaupun nggak nyanyi di panggung tapi aku nemenin sama si calonnya itu ya ikut dada-dada lah, belusukan ke pasar-pasar ke rumah sempat penduduk. gitu Bang? Ya alhamdulillah. Ya yang penting pundi-pundi masih ada ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang. Abang, Jose tuh mau ngulik-ngulik masa karir-karir Abang waktu pertama sampai dengan di saat sekarang ini. Berapa tahun sih Abang berkarya? Aku tuh berkarir semenjak ikut bintang radio ya. Bintang radio. Tapi tingkat Sumatera Utara waktu itu tahun 81. 81 ya, sampai kalau tingkat sekarang. nasional tuh yang menang Sandro Tobing. Oh, jadi Abang juga sempat di 81 ya. Nah, Faisal Amir, Faisal Amir, nah, itu eranya itu. Jadi aku sebaya sama mereka. Jadi Abang dari Medan, Enggak, aku juara 3 waktu itu. Oh, juara 3 di? Jadi nggak di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Ya, jadi Abang pada tahun yang sama di Sumatera Utara. Ya, yang juara 1, 2 dikirim ke nasional. Ya, oh gitu Bang. Jadi itu awal mula karir Awal Abang. mulanya. Jadi bayangin ya, di Sumatera Utara itu kan tahu sendiri, itu kan semuanya penyanyi.
saya kan suaranya ngepas aja kan. Udah bentuk seperti ini, Bang? Iya, belum, masih Oh, belum, masih kribo, gondrong, masih kribo kribo, ya. Yang ala-ala ngepop gitu ya, Bang ya. Nah, jadi itu alhamdulillah juara 3. Juara aku 3, ini ya. penyakitnya satu, kalau ini suka lupa lirik. Oh, gara-gara lupa lirik sampai. Iya. Pas itu waktu lagu wajib, lagu pilihannya tuh kan aku bawa lagu keroncong. Kita kan harus bisa lagu keroncong kan. Oke. Bawa lagu Dewi Murni. Dewi Murni berkembangkan sutra ungu kan. Pas refrennya di baliknya awan jenjang jenjang, aku lupa. Jadi cengenges. Itu aja juara 3. Oke. Ya, Tapi lagu hiburan? Dan aku kala itu tuh sahabatku yang paling yang paling ini tuh adalah masih ingat almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Oh, Tengku Zulkarnain. Iya. Almarhum. Dia kan penyanyi juga, Iya, Bang. itu dia juara 5. Dari Medan juga Iya. ternyata. Oh. Nah, itu ya. bareng ya. Kita kirim Al-Fatihah ya buat mudah-mudahan Pak Ustadz ya. pasti dia Insya Allah surga jannah. lah. Ah, Ya, udah. betul sekali. Iya, jadi sedih. sedih kalau inget-inget ya. Iya, nah, jadi dari situ dan saya juga baru tahu ternyata tuh dari Medan ikut iya, ikut bintang radio ya, Bang ya. Saya juara 3 dan juara 5. Juara 5, ya. Ada juga Merdi Siombing yang desainer terkenal sekarang di Jakarta ya, di nasional, itu juara 2. Juara 2 ya. Gitu. Terus juara 1 Satunya tuh Yon Usman. Nah, Yon Usman ini satu sahabat. Jadi kita berteman. Jadi aku, Yon Usman, Merdi Siombing, kita bersahabat sampai sekarang ini. Cuman yang namanya Yon Usman ini dia itu homesick, nggak mau hijrah ke Jakarta. Gitu. Oh gitu, Bang. Jadi Iya. tetap jadi anak Medan lah, Iya, gitu Medan. lah, Bang. Nah, tahun berikutnya, tahun 82, saya juara 2. Masih di Medan? Masih di Medan juga. Hebat kali Abang ya. Tapi tetap juga kesalahannya tetap lupa lirik. Lupa lirik. Jadi tidak pernah jauh-jauh dari lupa lirik. Iya, gitu. Nah, itu penyakitku. Jadi lupa lirik akhirnya juara 2. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kan aku pikir gini, kalau aku di Medan terus, aku kan pernah tinggal di Medan 3 tahun. Oh, Abang sebenarnya dari Aceh? Kecil dari lahir Kecil? di Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, di Banda Aceh itu kan aku SD tuh udah ikut-ikut pop singer anak-anak, juara 1. Oh, udah mulai ya, Abang? Udah, gitu. Tahun berapa tuh, Abang? Tahun berapa dulu ya? 74, 73 gitu. Akhirnya aku pindah ke Jakarta. Nah, tuh SMP tuh aku karena udah akhir balik kan suaranya udah nggak ini kan. Pecah ya? Ya, udah pecah gitu. Itu sempet tapi tahun-tahun 7980 gitu. Aku sempat yang jadi penari-penari latar. Oh, sempat Abang penari latar? Iya. Untuk televisi apa panggung? Televisi. Televisi? Iya, jadi pernah kan di siaran niaga zaman dulu ya. Iya. Kan? Nah, itu kayak ngiringin Nur Afni Octavia. Itu, Kak Afni tuh baru-baru muncul tuh waktu itu. Oke. Nah, terus ada lagi Victor Utabara. Oke. Gitu. Banyak lagi penyanyi lain gitu. Karena kan mau nyanyi nggak bisa kan, suaranya lagi pancaroba. Perubahan jadi, ya. Gitu, jadi. Tapi Abang punya grup-grup waktu itu, masih dulu ingat? ada dance masih group, ingat iya, dance iya, grupnya? iya. Masih ingat namanya? Ada Scarlet Dance Group. Scarlet ya. Dance Group, ya. Sahabat JCL, jadi masa-masa Iya. pancarobanya itu Abang itu masih di Aceh, sudah ikut-ikut ini pop singer anak-anak. Setelah itu Medan dulu kali ya? Enggak, ke Jakarta. Jakarta dulu, Iya. baru balik lagi ke Iya. Medan. Oh, begitu ceritanya. Ada ceritanya lagi kenapa saya balik lagi ke Medan. Nah, terus dulu sebentar Bang. Jadi Abang ini juga sempat jadi penari Iya, atau dancer ya. group. Terus akhirnya pas SMA nih ceritanya nih lebih seru SMA, lagi nih. Nah, iya, SMA gimana, Bang? kan itu kan udah mulai bandel ya kan, udah tahu-tahu disco jam Abang? Iya. Oh ya ampun. Karena gini, dulu kan aku tinggal sama Mami Ivo. Mami. Iya, dulu kan Sebentar, Bang. Iya. Ini ceritanya ini sebenarnya putranya atau siapa sih sebenarnya Abang? Kok wajahnya Iya, mirip sekali? Mirip banget ya, kayak Mami Ivo banget ya. Banget. Kayak katanya ada kayak Astri Ivo kan Mami Ivo. Gini, aku itu adalah keponakannya sebenarnya. Hanya keponakan. Keponakannya Ibu Haja Ivo Nila Krisna. Oh, ponakan. itu legend itu, Cuman, maestro. aku itu sempet nyusu sama beliau. Oh, berarti anak susu ya, anak Iya, susu kan dulu ya. kan Mami Ivo kepengen anak laki. Nah, kan itu anaknya yang ke-7 apa gitu ya, baru dapat laki-laki gitu loh. Jadi saya juga sempat yang kecil yang dipinjam dulu buat di kan kita kan orang Sumatera kan suka gitu, suka bikin pancing gitu. Pancingannya. Oh, begitu ceritanya. Jadi sahabat JCL ternyata itu Abang Oje ini bukan putranya Bukan asli, ponakan, hanya ponakan, ya. tapi sempat menyusu ya. Jadi bahkan anak namaku asuh. juga Mami Ivo yang namain, karena kan Fauzi Saputra ini. Iya, Fauzi Serius, Saputra. Abang? Iya, kan Mami Ivo namanya Fauzia Hanum. Fauzi, ya. Iya. Nama panggungnya aja
aja Ivonila Krisna ya Oke. kan. Namanya Begitu, Fauzi. Bang. Jadi begitu tuh dia niat kalau anak laki aku mau namain dia Fauzi. Nah, Fauzi itu artinya keberuntungan. Jadi udah jelas ya semua ya sahabat JCL ya. Nah sekarang abang cerita yang tadi itu waktu SMA sempat Iya. nakal-nakal tuh. Gitu. Jadi begitu SMA kan kayak Astri dapat rapot, Baby dapat rapot. Pas aku ditanya, "Mana rapot kau?" Ai mati. Sama Gua bilang, Mami nih. "Nggak." Mami itu kan galak orangnya. Galak strike. banget. Kita kalau pagi subuh nggak bangun tuh kita walaupun dia ini sesibuk apapun gitu kan pagi tuh Untuk kita sholat. mesti sholat subuh. Dihitung tuh anaknya kan ada 10 kan. Ditambah saya sudah 11 kan. Itu dihitung kurang satu waduh. Nah, saya ini kan orang pemalas kan. Abang. Iya. Itu waduh paling sering kena sabet, paling sering kena subuh nggak bangun tuh disiram kita malah gitu. Gitu bang. Walaupun Asrifu yang terkenal juga kalau salah ya ditempeleng juga gitu sama. Luar biasa ya. Iya. Tapi didikannya benar-benar Dia keras mendidik. dan membuat kita itu mandiri. Nah, Oke. situ saya dapat pendidikan tuh dari beliau tuh adalah mandiri. Karena kita dari kecil itu udah diplot-plot misalnya pasta gigi, sabun mandi, shampoo, gula, telur itu udah dikasih satu-satu gitu loh. Nah, Disiapin? itu dalam sebulan lu urus diri lu sendiri gitu. Oh Jadi hebat, kita- jadi berusaha untuk mandiri iya, anak-anaknya iya. ya. Jadi kita betul-betul mandiri yang apa ya, kayak maka saya sampai sekarang kalau mau pakai baju setrika sendiri apa sendiri gitu. Udah kebiasaan ya. Kebiasaan. Kebiasaan gitu. abangnya. Itu dari mami. Terus setelah itu gimana bang prosesnya? akhirnya begitu SMA kan saya nggak dapat rapot aja kan sekarang saya ini kan nggak pernah sekolah, cabut melulu kan, mainnya ke disco melulu kan. Dulu ada disco Tapi siang. tamat? Hah? Tamat? Enggak, akhirnya gini, saya nggak naik kelas, saya nggak naik kelas, nggak dapat rapot, saya takut, saya kabur ke Medan. Kan di Medan itu ada nenek kan, di Medan. Oke. Saya kan kesayangan nenek juga. Nah, akhirnya saya kabur ke Medan. Ya udah dong, siapa yang berani marahin saya kan, Iya, sama iya, nenek iya, kan. nenek, Akhirnya saya ngulang lagi ke sekolah di sana. Kelas satu lagi. Kelas 1 lagi. Nah, tapi di situ mulai karir Mulai saya, karir seni ini musik ya. saya ikut bintang radio itu. Bintang radio. Ya, Oh alhamdulillah begitu juara ya. Juara 3, juara 2, 82. Iya, itu zamannya Teti Manurung juga. Teti ada. Tahu ya Manurung, Teti tahu, Manurung? tahu Nah, banget. itu bareng kita Teti Manurung waktu itu juara 2. Teti Manurung. Nah, waktu ikut lagi baru Teti juara 1 gitu ya, dikirim ke Oke. Jakarta. Jadi gitu. Jadi akhirnya saya ikut bintang radio, terus sering muncul di acara-acara TVRI Medan. Begitu lagi tahun depan ikut lagi, akhirnya saya pikir gini, kayaknya gue mesti hijrah ke Jakarta lagi deh. Karena kalau di Medan, karena kalau di Medan Nggak berkembang. nggak akan berkembang gitu. Ya. Jadi aku pengen ke Jakarta lagi, pengen mengembangin bakat ya kan. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Nah, tahu aku ke Jakarta, Mami Ivo nyaplok lagi. Oh Ya, gitu. Jangan jadi- kemana-mana Oji. Iya. Oji anak saya. Harus kuliah. Nah, aku dengar kata-kata kuliah tuh aku jadi takut, jadi lebih ini lagi. Akhirnya aku kabur lagi. Sempat merasakan itu katanya ya, agak Iya. gembel masuk ke... Iya, akhirnya aku kabur lagi. Ya kan? Jadi gini, orang kan kalau kabur kan pengen seneng kan? Terus abang? Kalau aku pengen kabur tuh gini, hidup susah tuh kayak apa ya? Karena setiap bulan, setiap apa gitu tuh setiap hari, aku tinggal gini tuh Udah ada. semua dikasih gitu, kakak-kakakku ngasih, ya kan, terus mami Ivo, apalagi kan aku kan, ya maksudnya Anak kesayangan iya lah, gitu. laki-laki Nah, ya. jadi kan aku ya bulanan aku kan, jadi nggak, aku mikir Manja. gini, nah, jadi aku mikir gini, kan aku ini anak laki, kalau misalnya aku gini tiap bulan, ya nggak baik juga buat aku kan. Kedua, aku memang udah males sekolah gitu sendiri. Aku SMA aja angkanya pas-pasan. Kami sempat lulus. Iya, Sempet. itu dengan angka yang pas-pasan. Aku suka malu kalau misalnya dulu kalau misalnya mau ke imigrasi mau bikin paspor gitu kan, petugas imigrasi bilang gini, ijazah SMA aku Oji. ini nggak salah nih kan. Oh sempat gila deh. Iya, makanya aku sekarang kalau misalnya mau bikin paspor selalu yang ijazah SMP, nggak mau yang SMA malu. Nah, Oh gitu. akhirnya Terus abang kabur nih. kabur kan mesti makan gitu. Aku tuh kaburnya tuh aku ngontrak rumah di gang sempit becek yang banjir tiap tahun gitu ya kan, yang nyuci mandi di masjid gitu loh. Masih bang? Iya. Masih inget tempatnya di mana bang? Masih gitu, Daerah mana? Daerah Sarjo, Gang Subur tuh ada namanya Gang Kodok kecil gitu ya. Oh ya ampun abang. Jadi kan orang Mami Ivo pernah ke situ sampai nangis loh. Maksudnya apa yang kau cari nak di sini kata. Jadi banyak kecoa, tikus apa Iya, segala. Pak. Serius bang? Iya, aku kadang-kadang kok misalnya sampai si tikusnya tuh banyak, aku lemparnya pakai sepatu gitu, buk gitu. Nggak takut? Enggak, aku nggak jijik orangnya. Ya gini, kan kita kabur harus kan kabur itu kan mesti makan ya mesti kerja ya kan, kerja apa gitu aku mikir ya. Akhirnya aku coba-coba ngelamar ke salon gitu. Oh abang ngelamar ke salon. Iya, ngelamar ke salon, terus
apa namanya? Aku di waktu itu di Cikini, namanya Salon Maharani Salon ya kan. Ditanya, kamu bisa apa gitu? Gak bisa apa-apa, Bu, gitu ya kan. Akhirnya aku Berani nekat. Aku mulai cuci rambut dulu. Oh, pertama. Iya. Terima sih cuci rambut dulu ya kan. Udah gitu lagi itu kalau hari-harian aku tuh dapat uang tip kan. 500 dari tamu-tamu nih. Ya kan. Itulah buat makan hari-hari. Untuk makan hari-hari. 200 perak ini, Bang. 300, 500 gitu. 300 perak, 500 perak tipsnya. Kan jam itu udah banyak banget kan. Nah, tapi kalau gajinya itu aku tabung. Gajinya aku tabung ya kan. Aku dulu gajinya kok nggak salah pertama 150.000 gitu. Oh my god. Iya. 100.000 awalnya, 100.000. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 84. 84, iya. 100.000 ya, Bang. Udah gitu lagi. Akhirnya tahun 83, sorry 83 ya. 83 akhir. Nah, terus 84 udah mulai naik tuh 150.000. Tapi uang gaji itu aku tabung. Tips, aku kecuali tabung. tips ya dipakai jajan ya. Hari. Terus kan naik bus kan cuma berapa gitu ya kan. Nah, akhirnya aku sekolah di satu sekolah tata rambut dan ini gitu ya, yang terkenal saat itulah. Sampai sekarang kayaknya masih terkenal ya. Rudy mungkin ya. Ya itu, boleh sebut. Ya. Nggak apa-apa sih. Nah, aku jadi sekolah rambut di Rudi Adiswarno ya kan. Jadi aku pagi itu kerja, malam aku sekolah di Rudi. Jadi Rudi waktu itu ada sekolah malamnya gitu loh. Nah, jadi aku ambil pulang kerja, aku langsung sekolah di Rudi. Itu sampai berapa tahun tuh ya? 2 tahunan gitu loh. Itu langsung kecantikan apa rambut dulu? Rambut dulu sampai dari mulai basic, advance, sampai advance. Intermediate, advance. Jadi P3 tahap ya kan. Akhirnya bayangin zaman dulu itu kan sewa loker kan 25.000 ya. Itu bagi aku tuh udah mahal banget gitu loh. Jadi aku nggak sewa loker, bayangin aku dengan naik bus, sebelah sini alat-alat sanggul, sebelah sini alat-alat keriting gitu ya kan, hair dryer apa segala macam. Itu tiap hari tuh naik bus kayak gitu. Pokoknya aku betul yang struggle. Tapi gini ya, maksudnya kok diinget-inget lagi zaman itu tuh, hidup ini sebenarnya kalau kita bawain seneng ya seneng aja gitu. Padahal kan zaman itu kan ya zaman aku seorang anak yang nggak tahu kerja, nggak pemalas, nggak tahu kerja, nggak tahu ini, tapi aku mesti struggle gitu loh, mesti yang berjuang untuk diriku sendiri itu happy aja gitu bawaannya. Nah, akhirnya udah tamat sekolah rambut, akhirnya aku sekolah makeup. Di Marsa Tilar waktu itu. Jadi udah mulai dong, aku punya riasan tuh udah mulai dipakai untuk iklan. Oh, jadi meningkat, Bang? Iya, buat cover-cover majalah, kayak majalah Sarina. Jadi itu ada manfaatnya ya, dari mulai rambut sampai makeup. Iya, gitu. Dan kebetulan kan waktu itu salonku kan ladies only. Jadi banyak ibu-ibu kayak ibu pejabat, terus kayak ibu-ibu orang inilah gitu. Jadi aku cepet ininya gitu loh, cepet karirku tuh cepet gitu loh. Akhirnya mulai riasanku dipakai untuk majalah, untuk cover, untuk kalender, untuk iklan gitu. Tapi ya, bukan karena seorang mami? Oh, nggak ada. Nggak ada? Ya. Mereka sama sekali nggak tahu? Bukan, maksudnya gini, aku betul-betul yang berjuang di kakiku sendiri gitu loh. Gitu, jadi kalau dunia rekaman, iya. Nah, ini kita balik lagi ke flashback. Dulu waktu aku masih zamannya sama mami itu, aku sempat rekaman 2 kali. Oh, jadi sempet, Abang? Rekaman 2 kali. Nah, ini dia nih. Ini nih. Ini album yang kedua nih. Ini album kedua, Bang? Iya. Album pertama? Pertama itu Puspita Record. Puspita Record ya. Tapi masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Ini katanya beredar di luar ya? Ini kerjasama dengan perusahaan rekaman Singapura gitu ya kan. Nah, Sahabat JCL, ini adalah album kedua dari Bang Oji ya. Ini albumnya sempat beredar, bukan sempat ya, memang beredar ya. Memang beredar di Singapura ya. Dan di Indonesia juga ya, tapi nggak karena promo ya. Kurang promo barangkali Bang ya. Keren ya, ganteng ya. Masya Allah. Jadi aku rekaman 2 kali. Rekaman 2 kali itu yang dua-duanya gagal gitu. Terus aku mikir gini. Jadi ini tahun 80. Ini 85. 85. Nah, pertama kali rekaman 84. 84, 85 ya. Oke. Nah, aku 2 kali rekaman nggak laku. Akhirnya aku pikir mungkin dunia tarik suara bukan dunia aku kali ya gitu. Karena ya mungkin dengan suaraku yang terbatas atau apa, aku nggak ngerti kenapanya gitu ya. Pokoknya rekaman 2 kali itu nggak laku. Dan zaman itu menjadi seorang penyanyi itu susah banget gitu loh. Apalagi laki ya. Apalagi laki-laki. Jadi misalnya gini, kita minta acara di TV. Zaman dulu kan TVRI. Kan, ya. Itu yang orang ngantri minta acara gitu ya, yang
susah banget lah pokoknya gitu loh. Padahal saya ini kan tanpa tes, karena kan saya jebolan bintang radio kan gitu. Jadi kita nggak usah dites-tes lagi. Zaman dulu kan mesti tes ya. di TVRI. Itu susah banget gitu. Akhirnya aku pikir, akhirnya aku banting setir. Banting setir jadi, ya itu jadi penata rias ini penata rias, ya. Dah, aku udah nggak, gini, aku udah mikir, lupakan menjadi seorang penyanyi. Gitu. Jadi dunia tarik suara itu betul-betul aku tinggalkan, yang nggak pernah mau mikir lagi, yang nggak mau inget-inget lagi gitu loh. Karena jadi abang benar-benar melupakan. Betul, ya, karena aku frustrated banget gitu, frustasi yang aduh enggak lah gitu. Oh jadi sempat frustasi untuk menjadi seorang penyanyi. Datang ke Jakarta kan pengen nyanyi sebenarnya. Jadi 2 kali rekaman, jadi aku pikir aku nggak boleh buang waktu di dunia televisi. Jadi aku mesti jadi sesuatu lah gitu ya kan. Akhirnya itu banting setir jadi penata rias. Akhirnya itulah mulailah kan dipakai buat iklan apa segala macam. Nah tiba-tiba salah satu langgananku tuh adalah Ruth Sahanaya. Ini pertama abang Iya. yang udah top nih. Iya. Ruth Sahanaya juga waktu itu kala itu tuh juga baru-baru muncul lah gitu. Nah baru muncul. Dia datang ke, sebenarnya tuh saudaranya Ruth Sahanaya dulu yang datang ke salon. Jadi dia rekomendasi. Kapan waktu itu dia ngajak Ruth Sahanaya datang, ya kan? Aduh ini kan Ruth Sahanaya kan, aku tahu. Akhirnya kita jadi akrab, ya kan? Nah mulai itu Ruth Sahanaya ngajak Lita Zen. Ini berurut nih. Iya, beruntun nanti kayak gitu. Nah Lita Zen ke Elva Singer. 5 orang nih. Udah mulai rembetannya kan ke situ. Akhirnya terus aku pada suatu hari gitu aku harus dandanin Elva Singer di RCTI. Acara TV ini. Acara TV. Nah, terus mengenang lagunya siapa tuh seniman dari Sumatera Utara gitu waktu itu. Lagu-lagu, tapi bukan lagu Batak, kayaknya lagu-lagu Melayu. Bukan lagu Indonesia, misalnya lagu ya gitu. Terus udah siap aku ngerias Elva Singer. Aku ngelihat dari jauh gitu Kak Berlian Hutauruk. Oh, Kak Berlian. Aku kan dia jadi bintang tamu. Dia memang salah satu penyanyinya juga. Oh, di sini. Di acara itu. Di acara ini. Nah, di acara itu. Jadi aku ngeliatin dia tuh kan banyak tuh penyanyi, pengisi acara. Iya, pengisi acaranya. Aku ngeliat dia tuh nggak ada yang megangin gitu loh, nggak ada yang ngurusin gitu loh. Untuk make upnya. Dia nunggu aja gitu ya kan. Aku ngeliat, itu kan Berlian Hutauruk, kok main ngefans banget, karena aku paling suka lagu dia tuh Carmilla. Jadi pertama kali aku cinta banget tuh mas suara dia tuh lagu film Carmilla. Nah itu bagus banget. Dia pengisi soundtracknya. Nah betul, apalagi badai pasti berlalu kan, mau tambah cinta aku suaranya dia ya kan. Nah terus akhirnya aku coba tawarin, Kak nggak ada yang dandanin ya Kak? Iya katanya, aku dandanin mau nggak gitu ya kan? Oh maulah kata gitu. Aku dandanin dong. Dia cocok. Berubah celing gitu ya? Iya. Katanya, Oji katanya, nanti ikut saya mau nggak pulangnya katanya. Saya mau ke rumahnya ada Ibu Jenderal, Ibu Kabakin katanya. Nah, oh boleh Kak gitu, karena gini kita mau bikin acara katanya, mau ada acara baru di TVRI namanya Pesona Nada. Di situ lah awal ininya rendetan saya kan. Akhirnya selesai syuting segala macam, saya ikut Kak Berlian ke rumahnya almarhumah Ibu dari Sofia, Ibu Kabakin gitu ya kan. Ke situ dia tanya gitu, Oji mau nggak make upin untuk penyanyinya gitu untuk acara kita ini, acara baru namanya Pesona Nada. Oh boleh Bu gitu. Akhirnya ya udah saya kerja di situ. Itu kita tiap bulannya tuh yang keluar kota. Ya syutingnya kan selalu keluar kota kan. Kota pertama tuh Surabaya. Nah terus final Surabaya, Lampung, Bandung, pokoknya pindah-pindah. Makanya saya alhamdulillah banget udah keliling Indonesia tuh yang sampai ke pelosok-pelosok. Belum tentu orang pernah ngerasain ke pelosok-pelosok ya. Betul kan? Abang. Tapi abang masih hanya makeup, belum jadi penyanyi ya. Belum. Terus? Nah, udah kayak gitu lagi. Akhirnya itulah saya waktu itu lagi dandanin Mbak Emilia Contessa. Itu di puncak. Tahu kucur datang bapak-bapak gitu ngeliatin saya gitu ya kan, dia liatin. Oh sorry, waktu itu saya lagi baru gundul kepala tuh. Oh abang baru gundul kepala, itu apa? Maksudnya keinginannya apa niatnya? Nggak ada keinginan, itu saya kesel sebenarnya. Kesel salah gunting rambut. Gunting sendiri? Enggak, salah gunting enggak. Di salon, saya gunting rambut salah gunting gitu ya kan. Akhirnya kesel, saya gundulin aja sekalian gitu. Tapi somplak-somplak ya kan. Akhirnya saya gundulin gitu loh. Terus? Nah besokannya itulah saya mesti
Iya, Kak Emil. Kerja di apa namanya yang dandanin Elva Singer yang ketemu anak Oh, itu. oke. Nah, waktu itu saya lagi ngerias Mbak Emil, ada bapak-bapak gitu kan, ngeliatin aja gitu. Ini kan saya ini kan orangnya temperamental. Apa, Pak? Cepat tersinggung. Langsung kan? abang negor gimana? Iya, Pak, dari tadi ngeliatin saya tuh kenapa Pak? Gitu. Saya tantangin aja gitu. Oh enggak, katanya. Dia cengeng-cengengesan. Itu yang bikin saya tersinggung kan. Maksudnya, zaman itu kan gak ada orang botak ya kan? Apa karena gue botak kali dia ngeledekin kayak gitu? Namanya Telisa Palas mungkin, iya, bukan? Telisa Palas lebih mundur lagi. 70. Di Indonesia kan jarang orang botak. Orang botak tuh pasti yang buat lucu-lucuan, buat pelawak kan gitu. Iya. Nah kan terus? Jangan-jangan gue diledekin kan gitu ya. Pak, dari tadi ngeliatin saya kenapa Pak? Enggak katanya, tapi dia cengeng-cengenges gitu. Lu mau nggak main sinetron? Tambah marah saya. Enggak, saya bilang. Orang memang saya nggak bisa main sinetron, nggak bisa acting kan. Enggak, saya bilang gitu. Akhirnya tuh bapak saya cuekin ya kan. Nah, saya lagi ngerias, kok nggak salah Sundari Sukoco waktu itu ya. Setelah Kak Emil, iya, Sundari. Berapa hari kemudian lagi, ketemu lagi bapak ini. Saya lagi ngerias Sundari Sukoco waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, ketemu lagi gitu. Gimana lu katanya? Mau nggak main sinetron gitu? Ini orang maksa banget sih gitu ya. Enggak, Pak, saya nggak bisa. Saya bilang kayak gitu. Nggak mau gitu ya kan. Enggak, karena saya nganggap dia tuh ngomongnya bercanda gitu loh. Apa karena gue botak itu kali kan? Nah, terus ketiga kalinya saya ke Bali acara Pesona Nada juga. Waktu itu ada Yuni Syara penyanyinya gitu loh. Oh. Nah, saya lagi ketemu lagi waktu itu bapak ini. Iya. Jodoh ya. Akhirnya gini kan, gimana lu mau nggak? Kata gini. Saya mikir gini, ini bapak nawarin sinetron apa betul apa gimana kali gitu ya? Kalau 3 kali nih Bang. Saya bilang gini, Pak mau bikin sinetron apa sih emangnya Pak gitu? Gue pengen bikin horor. Nah gue jadi apanya dong? Gue jadi setan, tersinggung lagi. Tersinggung. Enggak, ini benar. Kok nggak percaya? Lu datang deh ke kantor gini, dikasih alamatnya ke kantor segala macam. Saya pikir gini, orang aja kepengen kenapa gua enggak gitu. Toh juga kalau misalnya saya mainnya jelek kan ya dulu sendiri yang tanggung resikonya kan lu yang maksa-maksa kan gitu ya. Akhirnya udah dong, besoknya saya datang terus saya disuruh tes makeup. Nah, tes makeup udah tes makeup ya kayak si manis itulah makeupnya merah kuning hijau kayak lampu travel light ya kan. Udah makeupnya udah kayak es krim gitu. Nah, tiba-tiba datang si Diah Permatasari. Nah nih, dia nih pasangan kamu ini katanya, pasangan kamu untuk main di Si Manis. Si Diah yang ngeliat aku yang dia antara geli, jijik, takut, gak tahu jadi satu tuh kali ya. Nah, udah gitu kan tinggi Bang. Dia dulu kan kita waktu itu kan pemenang majalah Sampul, kayak Sampul majalah gitu. Majalah pertama majalah mode, kedua majalah Femina kan. Cantik banget dia zaman dulu. Sekarang juga masih cantik. Masih ya. Nah, terus abang diliatin gitu. Kan, inilah akhirnya ya kita jadi berteman. Itu dia tuh yang solo banget yang gimana sih ya? Kemayu. Ya Kemayu yang luwes. Datang, nih anak nggak bisa nih, nggak enak kalau di lapangan nanti kalau dia terlalu ini kan, ajarin ngomong kotor, ngomong ajarin bandel. Aduh, punya dosa nih kasih dia. Serius Bang? Iya, dan sampai sekarang kita sampai detik ini tuh yang sama dia tuh intens gitu hubungannya. Kalau misalnya ini ya, kalau artis-artis zaman dulu tuh kita tuh berteman tuh sampai kayak kita aja lah berteman sampai sekarang kan gitu kan. Awet ya Bang. Iya, gitu alhamdulillah. Nah, itu bayangin ya, saya 3 episode dibayar 550.000. Ini kapan kayaknya gue ya gitu. Jadi saya padahal abang kan tiba-tiba meledak ini. Waktu itu kan 6 episode ya, 6 episode pertama kali. Jadi 6 episode tuh pertama 3 episode dibayar 550, terus 3 episode lagi dibayar 750.000. Terus udah selesai syuting, itu antara syuting sama tayangan tuh ke 7 bulan. Terus selama 7 bulan saya nggak mau lagi kok ada yang ngajak main sinetron lagi, saya nggak mau. Aduh maaf ya, sorry gue bilang, gue nggak mau main sinetron lagi. Bayangin aja saya sekali ngeres penganten itu saya honornya udah 500.000, yang cuman 3 jam saya ngeres orang, ya kan? Ini satu episode itu zaman dulu itu satu bisa harian. seminggu. Oh seminggu? Seminggu zaman dulu. Seminggu udah bikin kayak film betul-betul. Syutingnya kan seharian Bang. Bukan seharian,
dari sore sampai malam, Malam, sampai pagi lagi. pagi kan? lagi, iya. Dan itu satu episode seminggu. Bayangin 3 episode berapa ini. Saya bilang begitu tahun saya nggak mau deh, maaf. Kapan kayaknya gue kalau misalnya main sinetron. Jadi saya nggak pernah mikirin main sinetron lagi gitu ya kan. Setelah selesai 6 episode. Nah, akhirnya pada suatu hari gitu, saya lagi di Medan, lagi ngeres Dorce gitu. Toto saya dapat pager dari mendiang Richie Ricardo. Oh, oke. Teman aku juga tuh, Bang. Aku ngeliat gitu kan. Oji selamat ya, sukses, sinetronnya bagus banget. Aku mikir gini, bagus. Perasaanku mainnya masih goblok deh gitu ya kan. Masih yang bawaannya pengen lihat kamera gitu ya kan. Terus gitu kan. Masa sih gitu ya. Akhirnya begitu balik lagi ke Jakarta, rumahku tuh udah agak bagus, kan udah kerja. Jadi nggak di Gang Sempit lagi, udah pindah yang ke Tebet yang jalannya jalan satu mobil, udah agak lumayan lah. Lumayan lah ya. Nah, kayak gitu. Pas aku pulang tuh orang udah rame tuh di depan. Nungguin abang? Iya. Rame banget gitu loh. Terus yang gimana sih? Aku nih ada apaan gitu. Abang, justru shock nih. Iyalah, kok rumahku orang pengen lihat saya gitu loh. Nah, pernah lagi bertamu ke tempat teman gitu ya. Itu pagarnya hancur dibikin orang. Iya, udah gitu lagi misalnya ke saya ini kan orangnya hobinya kan ke Tanah Abang gitu kan, yang ngubek-ngubek bahan dari atas sampai bawah. Lihat lagi. Itu hobi saya, suka lihat bahan gitu. Nanti bisa nggak beli satu nggak pun. beli. Saya orang suka window shopping gitu ya kan. Itu saya ke Tanah Abang tuh kerumunin orang. Saya pernah lagi makan di nasi uduk Tanah Abang tuh yang sekarang terkenal itu kan masih pakai tenda. Itu tenda tuh kayak roboh loh. Saya pikir ini apaan ya? Maksudnya kok jadi misalnya gini, akhirnya saya bingung gini, jadi artis tuh kayak gitu ya. Tadinya saya frustasi karena saya pikir gini, ruang lingkup saya tuh jadi sempit gitu. Saya mau kemana jadi nggak bebas. Saya kan zaman itu kan kemana-mana ya, bus nih apa gitu, itu udah nggak bisa lagi gitu loh. Akhirnya pelan-pelan saya pelajari bahwa seorang artis ini begini. Karena kan juga keluarga saya kan yang keluarga artis kan. Oh pantas lah zaman dulu Astri itu kan masa kecilnya tuh kan dia kecil tuh udah terkenal, jadi dia yang merasa rupanya gini yang dirasain Astri gitu. Ya akhirnya saya saya pelajarin, begini jadi artis ya. Akhirnya pelan-pelan saya ini gitu loh, gemar itu tuh ya memang harus di-maintain. Karena dari mereka itulah kita ada, ya kan. Akhirnya saya mulai tuh rajin balasin surat-surat tuh banyak banget kan, surat, orang datang mau foto, mau ini. Bayangin, saya pernah dulu ke dunia fantasi aja gitu. Kan dulu kan datang saudara dari Medan, abang saya datang dari Medan bawa anak-anaknya gitu. Saya antar ke Dufan. Itu satu Dufan tuh kali foto-foto gitu. Oh, jadi itu pengalaman yang paling menarik ya, Bang gitu. ya. Akhirnya saya nikmatin gitu, euforia saya nikmatin. Mulai dong, kalau show dibayar mahal ya kan. Tapi kembali lagi ke soal itu judulnya sinetronnya apa, Bang? Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol. Ya. Ya sahabat JCL ya, tadi kita ngobrol-ngobrol lama jauh ya. Nah, udah tahu dong sinetron pertama dari Bang Oji itu Si Manis Jembatan Ancol. Tapi sebagainya kita belum tahu sebagai apa. Sebagai Sweetani Royjim. Nah, hantunya hantu Karina. Hantu Karina. Ya, jadi dia matinya tuh karena dilindas kereta.
sadis banget, Bang. Gitulah. Nah, apa yang membuat Abang di sini sangat fenomenal? Mungkin ada ciri khas Abang seperti apa kira-kira? Sampai saya lihat di satu program di televisi, ada salah satu host yang namanya Anwar itu sampai takut sama Abang. Tuh. Sama Jessica ya? Iya, Jessica. Takut juga. Jessica, itu Jessica. apa Itu yang membuat gini, takut? Mereka tuh trauma waktu Anwar sekarang lihat saya udah nggak takut lagi, tapi asal jangan makeup si manis. Jadi mungkin makeupnya atau nggak tahu, pokoknya sosok saya itu kali ya. Yang gitu kali ya. coba di kamera, Bang. Tuh. Nah, takut juga. Takut juga. Padahal saya juga hantu, Bang. Nah, itu yang ciri khasnya Abang. Itu, jadi alhamdulillah lah, maksudnya nggak dipungkiri dengan si manis inilah saya jadi terkenal. Jadi terkenal dan juga filmnya juga, sinetronnya juga terkenal. Ada film, ada sinetron juga. Tapi yang saya lihat Abang, siapapun yang ikut bermain di sini, itu ikut terangkat. Karena sosoknya ya, Abang. walau alam lah, karena kalau saya nggak bisa menilai diri saya sendiri ya, jadi orang yang menilai. Bahwa, jadi gini, saya mengalami 6 si manis nih. Beda-beda pemerannya. Iya, jadi pertama tuh dia Permatasari. Nah, karena dia waktu itu dia tiba-tiba di tengah pertengahan sinetron itu, dia harus sekolah di Amerika. Nah, akhirnya diganti dengan Poppy Farida. Ya, model juga waktu itu. Poppy Farida udah selesai. Terus di tahun 95 saya syuting sama Kiki Fatmala. Nah, itu waktu saya syuting sama Kiki Fatmala itu sebenarnya saya lagi yang depresi berat sebenarnya. Lagi stres. Karena saya mau di BAP sama Pak Ram Soraya. Gara-gara? Pak Ram Soraya pernah loh ke rumah saya di sini. Ini rumah saya tuh masih yang rumah lama, masih yang belum ada listrik, masih. Ya, gara-gara kenapa jadi penasaran nih, Bang? Jadi gara-gara itu belum pernah terjadi loh, main di judul yang sama di 2 produksi. Oh ya, itu gara-garanya. Gara-garanya itu, saya mau di BAP. Aduh. Terus Abang? Tapi tau nggak ya? Ada hikmah? Enggak. Kalian harus percaya dengan kekuatan doa. Betul. Nah, saya tuh berdoa yang sebisa saya, semampu saya, pokoknya berdoa. Akhirnya ada jalan keluar loh. Jadi gini ceritanya. Waktu saya syuting dengan Kiki Fatmala itu, saya juga udah dikontrak sama saya punya produser, mendiang Pak Heri Topan ini yang waktu yang ngajak saya main di Simanis pertama, ya kan? Nah, tapi judulnya beda. Judulnya tuh beda, judulnya Arwah Penasaran. Tapi peran yang sama. Enggak, beda hantu juga. Jadi tapi tetap jadi hantu. Tetap jadi hantu, tapi bukan hantu gemulai yang kayak di Simanis, enggak. Jadi hantunya hantu bener gitu ya kan, hantu jahat gitu. Nah, terus tiba-tiba kan si dia kan dulu kan dia sekolah di Amerika. Kan. Nah, tahu-tahu si dia pulang. Pokoknya dari stasiun broadcast itu tetap mau bikin si manis lagi gitu loh. Dengan pemain dia Permatasari. Saya di sini kan udah dikontrak. Mau mundur udah nggak bisa karena mereka nggak mau. Ya kan? Di sini mendiang Pak Heri ini mau bikin si manis, enggak, lu harus ikut sini karena kan saya punya kontrak. Tapi gini, dilema kayak Buah Si Malakama, saya mau lawan Pak Heri, dia udah kayak ayah saya sendiri, udah kayak bapak angkat saya sendiri karena dia yang menemukan saya ya kan. Mau lawan di Soraya Film ini dia benar kan gitu. Saya tuh dilema banget. Akhirnya? Dilema banget, akhirnya saya amprokin nih sutradaranya yang Kiki Fatmala ke Pak Heri gitu ya kan. Saya bilang sama ini, triknya saya bilang gini, namanya Pak Ato Soeharto. Saya bilang, Mas, pokoknya ngalah aja apa yang diin Pak Heri gitu. Pokoknya iya aja. Akhirnya itulah, mereka saya amprokin, saya keluar, saya ke musola, saya sholat, minta Allah ya kan, mudah-mudahan ada jalan keluar gitu. Saya diizinin sama Pak Heri untuk main di Simanisnya Kiki Fatmala. Tapi inget lu ya katanya, lu nggak boleh lebih dari 26 episode ya gitu. Oh iya Pak, iya aja. Tapi tetap aja 52 episode. Jadi gini, itu mendiang Pak Heri itu memang ini banget ya. Jadi saya tuh dibawa ke Lembang syuting yang Simanis yang dia Permatasari. Yang dari Rasaya Film nggak kalah akal, syuting lagi di Puncak. Jadi saya syuting sini balik lagi ke Puncak. Jadi gitu aja sama jadi gitu. Ibarat kata itu deket-deketan. Jadi bisa ya. Oke. Nah, zaman itu kan juga saya ngeliat Kiki Fatmala tuh kan dia syuting satu hari bisa 3 tempat. Iya, 3 tempat. Pagi kos Pak sama almarhum Pak Tile itu loh, apa namanya? Mau dijurakan kos. Oke. Nah,
siang dia Nokta Merah Perkawinan, malam Si Manis. Dia kok enak banget gitu ya. Akhirnya saya coba-coba juga gitu ya kan. Udah syuting di sana, syuting sini syuting. Pagi tuh, nah saya ini adalah pembawa acara gosip pertama, entertain pertama gitu loh. Waktu itu judulnya Bigos, Biang Gosip di TPI. Coba dong abang, kayak gimana Bigos itu? Udah lupa. Nah, pokoknya saya tuh pasangan saya tuh Fla Tofu. Tau ya, Fla tahu. Penyanyi Tofu sama si apa namanya tuh Uya Kuya ya kan. Nah, saya pembawa acaranya berdua gitu. Terus saya masih syuting lagi apa sama Derry itu apa ya? Mat Londo. Nah, Mat Londo di Indosiar. Udah aja saya masuk rumah sakit, nggak mau lagi habis itu gue. Oh, karena kecapean. Gitu. Akhirnya abang sih kemaru. Enggak, gara-gara lihat Kiki Fatmala coba-coba. Maka saya nggak mau. Jadi udahlah, maksudnya gini, hidup ini jangan ngoyo lah, jangan terlalu ambisius ya. Gitu. Nah, jadi saya udah akhirnya saya cari duit untuk bayar rumah sakit aja kan, sayang banget kan gitu. Akhirnya udah. Ya alhamdulillah lah. Nah setelah Kiki Fatmala ada lagi Suci Indasari yang jadi Si Manis. Dari dia tuh Miss dari Padang waktu Putri dari Padang. Dan itu lagi terus 2017 saya main sama Dewi Persik. Si Manis juga. Dengan tetap Si Manis? Iya, Si Manis ala Dewi Persik. Dari Dewi Persik, 2019 mau ke 2020, saya main sama Indah Permatasari. Itu layar lebar. Layar lebar, jadi saya ya. mengalami 6 Si Manis. Si Manis. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung, abang sinetron sudah berapa ya? Sinetron itu, aduh berapa ya? Yang inget aja saya main di Si Manis. Si Manis. Kembalinya Si Manis. Si Manis ala Kiki Fatmala. Terus Wiro Sableng. Terus yaitu Mat Londo, si Toloy Bocah Sakti, terus Prabu Siliwangi. Saya kebanyakan action ya, karena gini, dengan action tuh saya bisa mengeksplor diri saya jadi macam-macam gitu. Jadi anak kampung, jadi anak orang Jawa, jadi waktu Si Buta saya jadi adiknya Si Buta gitu ya. Kalau itu saya jatuhnya komedi gitu. Sementara saya ini kan bukan komedian, sebenarnya saya orangnya nggak pelucu gitu loh. Bahkan saya cenderung apa ya bilangnya? Serius gitu orangnya gitu. Jadi makanya kadang-kadang saya kejebak dengan peran gitu loh. Jadi kalau saya mau kalau misalnya saya turutin untuk jadi hantu gitu, sebenarnya saya nggak mau terlalu sering gitu. Nanti takutnya ini orang jadi boring ya. Gitu. Jadi tapi namun kayak gitu kemana saya pergi tetap harus jadi hantu ya. Terus abang, tiba-tiba abang mencok masuk kembali ke dunia yang pernah abang tinggalin. Ya. Dunia. Oh iya. Gimana ceritanya itu waktu Si Manis itu meledak, ya kan? Mulai tuh dulu kan mau rekaman susah banget kan? Itu para produser tuh yang mau deketin abang. Iya gitu. Kan memang kemunculan saya di dunia tarik suara itu betul-betul saya penyanyi gitu. Akhirnya saya pilih Pak Cosi Pratama. Dia tuh yang bikin ilustrasi film Si Manis, sinetron Si Manis. Dia memang hitsmaker dari sinetronnya gitu. Maka saya pernah nyanyi sama Paramita Rusadi sama Janjiku, itu kan suara saya juga tersanjung Janjiku. Terus hey ya hey, hey ya hey, kata cerita di yang tak berantah. Si tuyul yang mau bersidang, ingat kan? Ingat. Si ucul tuyul yang suka melawan, mencuri tak mau dia. Nah, itu Tuyul dan Bayu. Itu Tuyul dan Bayu ya. Jadi abang banyak sekali lagu-lagu yang OST ya. Alhamdulillah album ini yang ini saya menjadi pendatang baru dapat penghargaan pendatang terbaik. Udah gitu saya nominasi BASF Award. Oh, BASF Award ya. Gitu. Ya ini dia albumnya ya. Akhirnya, dan ini cukup meledak ya, Bang? Meledak. Dan ya inilah maksudnya rumah ini hasil dari sungguh ya. Hadiah dari produser. Coba deh liriknya kayak seperti apa ya? Sungguh ku tak percaya, aku tahu siapa dirimu. Baru kau bilang cinta, esok lusa kau kata dusta. Iya gitu. Oh iya. Nah itu hasil ini saya dikasih, zaman dulu kan saya kayak burung kan, pindah sana pindah sini nggak punya rumah. Akhirnya tanya sama produser, lu mau barang apa mau duit gitu. Saya bilang
Pak saya nggak ada rumah Pak. Ya udah akhirnya dikasih nih rumah. Oke, alhamdulillah ya saya Bang ya. Rumah ini walaupun historinya saya nggak akan saya jual gitu. Karena banyak sekali ya. Kenangannya banyak banget. Orang tua juga waktu itu datang dari Aceh tuh kan Aceh kan waktu itu kan lagi bergejolak ya, lagi zaman-zaman gitu. Akhirnya saya tarik orang tua saya jadi tinggal di sini. Setelah album Sungguh ini masih ada lagi album lain, Bang? Nah karena saya kan masih banyak terikat kontrak di film, makanya saya Pak Cos itu kesel ya saya gitu loh. Kesel ya saya, maksudnya saya lebih mementingkan, bukan lebih mementingkan sebenarnya, karena saya kebanyakan terlalu lama terikat kontrak di sinetron gitu loh. Karena setelah Si Manis, kembalinya Si Manis, saya mesti masuk lagi Wiro Sableng, mesti masuk lagi ke itu. Jadi agak terkebengkalai saya punya. Oh, jadi jedanya lah jauh ya, Bang. Ya, akhirnya tahun 97 itu nah itu kan mulai rame-rame pilkada kan. Nah, akhirnya setelah saya habis kontrak film sinetron, udah saya pikir saya jangan main sinetron dulu gitu loh. Mulai saya bikin saya kembali lagi dunia tarik suara, itu dimulai dari kampanye-kampanye kan. Dulu saya kampanye-kampanye tuh ke mana sampai ke pelosok-pelosok gitu ya kan. Jadi saya ini memang spesial penyanyi pilkada gitu loh. Ya alhamdulillah sampai sekarang lah gitu. Nah, akhirnya saya bikin album Melayu yang ini. Album Melayu ya. Ini sahabat JCL album Melayu ya dari Bang Oji ya. Ya. Di sini. Sama Pak Cosi dulu 2 album yang ini. Ini sama ini dulu Pak Cosi. Nah, 2 album. Nah, akhirnya tahun 2 kan saya pernah bawain acara ini juga. Ya. Akhirnya saya pernah bawa acara dangdut Ria di Indosiar. Sempat juga ya, saya bawa acara. Ya? Nah, saya kan tadi nggak bisa lagu dangdut kan. Saya lihat enak juga ya bawa lagu dangdut ya gitu. Akhirnya saya coba-coba rekaman lagu dangdut ini, yang ini nih. Nah, ini sahabat CCL albumnya ya. Ya, ini tahun 2004. 2004 ya. 2004 dan alhamdulillah di hampir seluruh radio gitu di tangga nomor 1 di seluruh Indonesia ya. Judulnya masih ingat Bang? Judulnya itu kan Rembulan Bersolek, tapi hitsnya Dangdut Masa Kini, karangan Omku sendiri, Amin Ivos. Amin Ivos. Ya. Dangdut Masa Kini ya, ciptaan dari Om Amin Ivos. Amin ya, Om Amin Ivos. Itu tadinya lagunya Ida Royani, aku recycle lagi. Siapa bilang dangdut akan hilang, itu Ida Royani. Tahun berapa dulu, tahun 77 apa ya. Jadi saya recycle lagi gitu. Ya alhamdulillah masuk nominasi AMI Award. Ini. Iya, masuk nominasi award. Cuma kan di situ ada Mansur Maggie Z. Jadi saya tahu diri kan ada 2 raksasa, nggak mungkin lah saya bisa menang gitu. Tapi masuk nominasi di antara mereka saya udah alhamdulillah banget, udah bangga lah. Bangga ya. Itu prestasi buat saya. Dan gitu. Abang ini adalah album ketiga ya? Enggak, album pertama dangdut ya? Album pertama dangdut. Album pertama dangdut, tapi album ke-6. Ya. Tadi penjualannya bagus banget. Ini Bang. Iya. Terus nggak lama kemudian kan tsunami ya. Akhirnya album saya juga udah orang kan daripada beli kaset mending kan buat sumbangan gitu ya kan. Betul. Tapi ya udahlah. Tapi hikmahnya apa? Saya jadi dipakai untuk penyanyi pilkada lagi, lebih ini lagi gitu. Karena kan kalau kita ke daerah-daerah itu kan orang senangnya dangdut kan. Jadi saya dipakai untuk, jadi ada manfaatnya juga nyanyi lagu dangdut ya, Bang. Akhirnya saya nyanyi dangdut itu sampai ya gitulah ke mana-mana, hampir ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kembali lagi Bang ke karir Abang. Ini kan 2 pilihan. Antara menyanyi sama acting, Abang lebih suka pilih yang mana nih? Saya tuh memang kalau disuruh pilih ya pengennya nyanyi sih. Nyanyi gitu ya. Nyanyi tuh enak banget, siap nyanyi dibayar kan gitu. Cepat ya Bang ya. Kalau syuting sekarang kan aduh kan lama. Gitu. Bukan lama, maksudnya apa ya, tapi gini, dua-duanya tuh ada relevannya gitu loh. Dua-duanya ada relevannya. Karena kalau syuting itu bikin nama kita cepet terkenalnya, terus bikin nama kita stabil. Oh, kalau syuting-syuting. Ya, kalau nyanyi memang honornya gede, tapi ya nggak bisa sering-sering kan gitu. Ya, betul gitu. Jadi si syuting ini untuk menunjang ini si nyanyi gitu. Jadi aku nah yang sekarang yang agak ketinggalan itu adalah dunia tata rias. Tata rias. Iya, karena aku kenapa ya nggak mau terlalu konsen lagi sama dunia tata rias? Karena orang sekarang udah banyak bisa. Kedua, mereka tinggal lihat di tutorial aja di YouTube. Jadi sementara aku dulu sampai bertahun-tahun kan sekolah. Sekolah. Kan sempat ke sekolah keluar? Enggak. Oh, enggak. Nah, cuman aku pernah ngerias waktu itu
sultanah dari Malaysia. Malaysia. Mantan mertuanya Manohara. Oke. Kelantan. Kelantan ya, Kelantan ya. Gitu. Jadi untuk tata rias aku betul-betul yang nggak terlalu ini lagi lah gitu. Walaupun sekali-sekali ada langganan-langgananku yang nggak mau ini ya. Selalu hanya bisa abang. Gitu. Tapi kalau dulu kan memang aku spesialisnya kan pengantin ya kan. Sekarang agak aku tinggalkan. Pertama waktunya, kedua juga anak-anak sekarang juga bagus-bagus lah gitu. Terus cara merias sekun itu di tutorial udah ada, jadi udah nggak ada spesifik lagi gitu. Itu yang aku sangat menyayangkan. Sementara kami tuh sekolah tuh bertahun-tahun kan. Bayarnya gitu. mahal lagi. Ya mahal lah waktu itu. Terus abang, saya pernah baca abang itu pernah membuat konser tunggal. Oh iya. Itu 36, gimana ceritanya, Bang? 36 tahun saya berkarya. Nggak tahu tiba-tiba ada satu produk yang tiba-tiba menawarkan jadi saya punya adik sepupu saya, Tata Lim, merangkap manajer saya gitu ya. Dia bilang, ini ada yang mau nawarin ini, mau nggak gitu. Akhirnya juga gelar konser ini. Saya pikir, oh ya gitu. Akhirnya ya kenapa enggak lah gitu. Toh juga konser 8 lagu. Sementara saya kan kok nyanyi di panggung ya memang lebih dari itu. Segitu ya gitu. Kenapa enggak kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, walaupun kayak gini tiketnya sold out loh. Sold out ya. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ya gitu. Jadi iya. Bahkan ini juga ada panitia dari Medan yang mau bikin semacam kayak kita reunian, tapi tetap dalam konsepnya konser saya gitu. Tapi keburu udah pandemi. Jadi sahabat JCL ya, Bang Oji itu pernah buat konser tunggal. Tahun berapa, Bang? Tahun 2017. Terus temanya sungguh tetap? Temanya ini 36 tahun berkarya. Jadi temanya itu 36 tahun berkarya. Jadi semasa di awal-awal masih di Medan, di Aceh dulu ya, memulai di Aceh, terus Jakarta, Medan. Tapi saya ngitungnya tuh dari Medan. Dari Medan. Tahun 81. Itu, 81 ya. Akhirnya muncullah konser itu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kita disponsor. Boleh tepuk tangan ya sahabat JCL ya. Dan memang Bang, tidak semuanya itu penyanyi pernah membuat konser. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi dan itu harapan setiap penyanyi juga, Bang. Ya, betul. Karena gitu ini konser itu adalah dia punya pride ya, satu kehormatan buat dia gitu loh. Kebanggaan buat penyanyi bahwa itu dia pernah membuat ini konser. Abang, kita kan udah cerita-cerita nih dari mulai masa kecil-kecil Abang. Komplit ya. Komplit. Sebenarnya banyak. Sebenarnya ada lagi yang lebih ini. Apa, Bang? Ketika aku lagi terkenalnya tuh aku pernah kena star syndrome. Serius? Iya. Mabok-mabokan atau bagaimana? Atau serius nih, Bang? Iya. Nggak apa-apa cerita. Terus jadi kan akhirnya hijrah. Itulah namanya artis itu kok nggak kuat mental ya, termasuk saya tuh pernah kejadian. Itu tahun 97 tuh. Waduh. Tiba-tiba waktu itu kan saya mau kampanye ke Riau waktu itu. Jadi kan mau pulang ke rumah, kan malam minggu tuh, mau pulang ke rumah lagi tanggung. Sementara kan saya tuh kok kemana-mana kan udah siap, saya udah prepare gitu loh, baju apa segala untuk berangkat ya kan. Kemana ya? Akhirnya saya ke disco zaman itu dulu kan, ke salah satu disco gitu. Udah, zaman dulu tuh kan saya kalau ditawarin inek gitu, suka kayak umpetin di bawah lidah, saya buang gitu kan. Kalau itu ketelen gitu loh. Ketelen, deng, kok enak. Mulainya dari situ. Udahlah. Akhirnya saya jadi kayak orang penagih gitu loh. Jadi yang apa sih, itu yang memang jelek banget ya, hati-hati banget. Karena apa? Saya jadinya gini, di panggung itu latihannya lagu apa, pasti panggung nyanyi lagu apa. Nah gitu loh. Dan gitu lagi, ya pokoknya jelek banget lah, efeknya tuh jelek banget. Dan saya kala itu ya, mobil pernah hilang. Dan gitu lagi, putusin pacar, nggak peduli. Ya, tapi tobatnya gini, tiba-tiba pada satu hari, saya lagi ngaca gitu, muka saya tua gitu loh. Muka saya kelihatan tua. Di kaca? Iya. Muka saya tua. Wah, ini enggak dah. Karena gue nih cari muka. Tapi Abang sadar pada saat ngaca? Iya. Cari duit ini kan gue pakai muka gitu kan. Besoknya langsung berhenti loh. Tapi Abang pernah ngerasain begini? Hanya inek aja. Inek, ganja, mabok, nah gitu-gitu
gitulah. Pokoknya nggak baik-baik. Juga pernah OD loh saya. Sampai dibawa ke rumah sakit mana tuh Husada gitu sama manajer saya dibawa gitu. Aduh malu banget. Dan aduh pokoknya buat kalian ya jangan coba-coba deh hindari narkoba. Soalnya kalau kalian terjebak dengan narkoba itu susah itunya lagi gitu loh. Ya alhamdulillah saya umur 59 tahun sekarang masih diberi ini ya, masih diberi kesehatan maulah ya kan. Nah itu umur 40 tahun tuh stop merokok malah. Stop ya. Saya usia kan 59, jadi waktu umur 40 tahun tuh stop merokok. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Makanya ketika kita jadi artis lagi terkenal tuh mesti waspada banget. Makanya cobaan itu nggak dalam kemiskinan aja. Lagi seneng juga itu cobaan gitu loh. Karena apa? Begitu saya itu kan euforia jadi star syndrome itu kan ini. Wah, jauh lagi itu bahaya banget rupanya gitu. Oke. Maka itu pelajaran buat siapapun gitu loh. Apalagi calon artis tuh udah mesti dipikirin dari sekarang gitu loh. Kalau kalian suatu saat terkenal, jangan sampai seperti saya. Dunia malam, dunia glamor, dunia narkoba itu bahaya banget. Jadi harus dihindari ya, Bang ya. Terus Abang, ini kembali lagi ini. Makasih banyak ya Abang sudah banyak memberikan hal-hal yang positif, terutama diri saya juga ngalamin. Nah kembali ke diri Abang. Di saat itu Abang tiba-tiba hijrah dan lebih religius. Itu jatuhnya pada tahun berapa? Tahun 2002, pas umur saya 40 tahun gitu. Itu sebenarnya gini yang 40 tahun tadi. Itu gini, kan dulu kan ada acara Mega Bintang. Mega Bintang RCTI. Nah, jadi kan kita ada ke 5 kota itu keliling. Nah zaman itu saya selalu kok dalam pesawat duduknya tuh sama Haji Rano Karno. Kita kan memang dari dulu udah akrab karena kan dari orang tua kita ya kan. Dan lagian juga masih ada berbau famili. Kan saya juga ada berdarah Padangnya gitu kan. Nah begitu, jadi kita kalau di pesawat tuh suka sebelah-sebelahan gitu ya kan. Dia suka bilang, nih Ji kita umur 40 tahun kalau kita nggak akan berubah selamanya jadi anjing gitu kayak gitu. Selamanya jadi anjing gitu kayak gitu ya kan. Mungkin anjing juga setia kali ya. Pokoknya gitu lah. Setia sama tuannya ya. Istilahnya kayak gitulah. Ya kan? Akhirnya pas saya mau menjelang 40 tahun tuh saya teringat kata-kata dia itu gitu. Sampai sekarang. Mungkin Haji Rano, mungkin Bang Rano juga nggak mudeng kali dia pernah ngomong kayak gitu sama saya ya. Tapi saya selalu inget. Akhirnya dia bilang, pas saya mau menjelang 40 tahun saya inget kata-kata dia gitu. Ini kan gue udah mau 40 tahun ya. Apa dulu yang saya mesti berubah gitu. Akhirnya coba dimulai dengan tidak merokok. Gitu. Nah, dengan nggak merokok ini kan saya coba seminggu, sebulan, akhirnya sukses. Nah, cuman kan dengan nggak merokok ini kalau kita mau dugem mau apa kan nggak enak lagi kan bau itu kan. Otomatis menghindar. Bau asap tuh udah mulai nggak enak. Itu rupanya ternyata badan kita udah sehat. Tapi kalau kita bau rokok kita biasa-biasa aja tuh tandanya badan kita nggak sehat. Gitu loh. Nah, akhirnya udah berhasil nih nggak ngerokok. Terus apalagi ya. Nah waktu itu adik sepupu saya Asrifu kan lagi giat-giatnya belajar agama. Ustazah. Nah gua mulu yang diceramain. Abang yang diceramain. Iya. Kok sekali dua kali mah nggak apa-apa ya. Ini setiap hari gitu loh. Ini nggak kata gue loh. Lu bla 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 nih. Dia keluarin Quran. Ini kata Allah nih begini gitu. Kata Kak Aci. Tiap hari saya diceramain. Lama-lama kan jengah juga dia ceramain sama adik kan. Akhirnya mulai saya tuh ikut pengajian. Kok enak ya dengar ceramah gitu. Akhirnya saya jadi suka gitu. Udah gitu lagi kan di pengajian kan kita harus ngaji satu-satu gitu kan. Ada giliran suruh baca. Ya halo. Terus nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau saya belajar. Ngaji, panggil guru ngaji itu pengurus masjid saya sudah datang ke rumah dia yang ngajarin saya ngaji kan gitu. Alif Bata. Bayangin loh umur 40 tahun baru bisa ngaji. Dulu di Aceh bisa, tapi kan bayangin tamat SMA tuh nggak pernah ngaji sama sekali kan lupa lagi kan. Jadi saya belajar lagi. Alhamdulillah lah gitu. Nah jadi dari gitu terus mulai saya punya ruang lingkup saya juga beda kan gitu. Saya pergaulan, batasi. Sering kan saya ikut pengajiannya Bang Din Samsudin di Orbit. Nah itu mulai jadi dia punya lingkungan jadi beda gitu. Orang-orang alim semua kan. Mau nggak mau kan jadi saya ikut kan gitu. Saya ikut pengajian di Ustadz Bahtiar Nasir misalnya kan, di almarhum Pak Umay, Jafar Siddiq. Itu kan memang orang-orang alim semua. Jadi kan kalau saya nggak menyesuaikan diri kan nggak enak. Akhirnya
terbawa lah. Terbawa, Ya alhamdulillah ya. sampai sekarang. Oh, sampai Gitu. sekarang ya. Alhamdulillah. Aduh. Luar biasa Ya, Bang ya. Saya malah terima kasih banyak ya alhamdulillah. Bang ya. Banyak sekali perubahan ya. Iya. Terhadap diri saya khususnya ya. Jadi ingat di puncak. Iya. Ini pernah saya marahin loh. Malas bangun subuh soalnya. Tapi rajin loh deh sekarang. Oke banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. ya. Ya makanya gini, itulah apa namanya kayak kasus pandemi ini sekarang ini adalah ini kasih sayang Allah sama kita. Karena betul, apa? Bang. Ini dunia tuh lagi dibersihin. Kan manusia tuh kan sifatnya kan merusak alam ya kan. Nah, ini lagi dibersihin sama Allah. Makanya didatangkan virus ini supaya kita di rumah semua di rumah ya kan. Malah lebih mendekatkan Ini kita diri ini aku udah divaksin loh. Kamu udah divaksin juga Udah. kan? Nah, makanya kita aman. Baru sekali, Bang. Udah dini kok kita udah tes suhu ya. Iya Bang. Nah, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya nggak sedahsyat anak-anak sekarang, nggak sekaya anak-anak sekarang gitu, tapi alhamdulillah lah masih diberi kesempatan ya untuk Berkarya. ya maksudnya keberadaan saya itu masih diterima. Masih diterima Itu yang ya, saya Bang. syukuri. Dan pastinya selalu diterima. Jangan lupa loh, saya juga mau mengeluarkan single Oke. hits tapi lagu Aceh. Lagu Aceh Bang. Iya, ini saya lagi kerja sama Julius Sitanggang. Judulnya apa Bang? Judulnya itu Pemeah Sayang. Pemeah. Pemeah. Itu artinya? Artinya maafkan sayang. Pemeah sayang atau maafkan sayang Iya. ya. Jadi kenapa saya alasannya saya membawakan lagu Aceh? Saya pengen lah, maksudnya kan daerah saya juga kok bisa tuh lagu Aceh tuh Menjadi membahana di nasional gitu. Karena kan sekarang lagi topnya tuh kan lagu NTT, lagu Ambon, lagu Irian, lagu Batak ya kan, lagu Jawa gitu. Lagu gue dong, lagu daerah gue dong. Aceh. Aceh. Nah makanya begitu Julius, anehnya yang ngajak tuh Julius Sitanggang. Saya pikir gini, Ji lu bisa nggak ke studio gue? Wah ini mau diajakin lagu Batak nih, saya seneng banget karena kan saya berambisi banget pengen bawa lagu Batak. Karena kan saya sering kok ada show-show acara orang Batak, saya nyanyi tuh yang orang Batak yang wah gitu ya kan, alhamdulillah gitu. Nah kenapa saya nggak bikin lagu Batak kan gitu? Nah pas Julius Sitanggang ngajakin, Ji, lu bisa ke studio nggak? Wah, ini pasti mau taruh lagu Batak. Nggak taruh lagu Aceh. Lagu Aceh. Tapi saya seneng karena lagunya keren gitu. Nah, pokoknya doakan lah, mudah-mudahan lagu Aceh Amin, saya ini Bang. bisa diterima seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Amin. Ya, dan seluruh masyarakat ya. Ya. Mencintai lagu Aceh, lagu apapun ya. Nusantara ini kaya sekali dengan berbagai lagu etnik ya, terutama lagu Aceh. Boleh Abang? Ini liriknya? Liriknya aduh agak lupa. Pokoknya saya nggak mau bocorin sekarang. Oh, nggak usah. Karena kan belum launching, jadi nggak boleh. Nggak gitu. boleh ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi judulnya ya sahabat JCL kita udah tahu bahwa artinya itu adalah maafkan sayang gitu. Dan ini sebenarnya gini, kenapa juga saya mau bawa lagu ini? Karena ada satu anak muda dari Aceh yang berantau ke Jakarta gitu ya. Begitu dia apa namanya? Menciptakan lagu ini, Bang. Dia itu pengen mengembangkan inilah gitu bakatnya. Jadi dia merantau. Jadi saya pikir ini kan karena satu asal dari saya gitu ya. Jadi saya pikir kenapa enggak gitu, akhirnya ya itulah. Ya alhamdulillah. Oke Abang, terima kasih Abang udah bincang-bincang ya selama 1 jam ya. Sebelum berakhir saya juga bangga loh, maksudnya bisa masuk di sahabat JCL ya kan. Karena apa? Ini buat kalian penting banget ya, apalagi JCL ini selalu mendengarkan penyanyi-penyanyi legend. Jadi sebenarnya ini adalah album sejarah yang harus dilestarikan. Itu Amin, kenapa Bang. saya mau, tiba-tiba kamu bilang, Bang boleh, mau banget gitu. Kenapa? Ya berarti kan saya ada di deretan orang-orang pernah terkenal kan gitu pada zamannya kayak Johan, gitu, Sandora, apa segala macam. Itu adalah sejarah yang mungkin nanti nanti orang-orang yang setelah kita tuh bisa tahu bahwa ini loh orang-orang yang pernah ada. Jadi ini acara adalah acara album yang harus dikoleksi. Aduh, terima kasih banyak nih pujian langsung dari Abang Ozi Saputra ya. Baiklah Bang, saya ngucapin terima kasih banyak ya. Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan Talkshow JCL dan Ozi Saputra. Jose Coalinge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.